Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita kembali membahas motivasi untuk belajar. Giat belajar bagi orang sibuk yang kami torehkan dalam buku Mahasantri, di mana kita akan lihat kembali motivasi dari sisi agar kita semangat untuk belajar ilmu agama. Kali ini kita akan melihat menuntut ilmu syar'i itu adalah jalan mudah masuk surga. Itu jalan mudah masuk surga. Ada di halaman 21. Setelah sebelumnya kita lihat beberapa keutamaan menuntut ilmu dan beberapa tambahan yang kami sampaikan dari kitab Miftah dari Sa'adah. Kali ini kita akan lihat di halaman 21 jalan ringkas menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Bisa dibaca? Nah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa kalimat di sini ya, beberapa kata di sini ya. Wa man salaka tariqan, menempuh jalan di sini ya. Menempuh jalan untuk menuntut ilmu itu apa maksudnya? Kemudian sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan masuk surga. Kenapa bisa menuntut ilmu itu sebagai jalan mudah masuk surga? Apa sebabnya? Ya, kenapa tidak dengan amal-amal yang lainnya yang disebutkan dalam hadis ini? Tapi yang disebutkan di sini adalah menuntut ilmu. Nah, kita akan lihat penjelasan para ulama, terutama di sini kami ambil dari pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, sekarang kita lihat pengertian menempuh jalan menuntut ilmu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata bahwa menempuh jalan dalam menuntut ilmu ada dua makna. Satu, menempuh jalan secara hakiki, yaitu dengan berjalan menuju majelis ilmu para ulama. Dua, menempuh jalan secara maknawi, yaitu dengan menempuh cara bisa diraihnya ilmu, seperti dengan menghafalkan, mempelajari, mudzakarah atau saling mengingatkan, mutalaah, mengkaji, menulis atau berusaha memahami ilmu. Baik. Menempuh jalan dalam menuntut ilmu itu ada dua cara di sini. Bisa jadi menempuh jalan secara hakiki, artinya ada majelis ilmu, ya, dia lakukan cara bagaimana caranya supaya sampai di majelis ilmu tadi. Dia menempuh jalan di situ menuju majelis ilmu para ulama. Ya, ini makna yang pertama, makna hakiki. Kalau ini mungkin di masa pandemi seperti ini sulit kita cari majelis-majelis ilmu di sekitar kita dikarenakan keadaan, maka mungkin jalan secara hakiki ini cuma bisa ditempuh dengan ngaji secara online, seperti yang hadir di YouTube, yang hadir di Zoom, yang hadir di media sosial yang lainnya. Terus yang kedua, sekarang kita lihat menempuh jalan secara maknawi. Dia tidak pergi ke majelis ilmu dengan bentuk dia jalan terus menuju majelis ilmu, tidak. Tapi yang dimaksudkan sini adalah menempuh cara bisa diraihnya ilmu. Jadi cara yang dia tempuh, bagaimana ilmu itu bisa diraih. Bisa jadi dia menghafalkan. Mungkin dia ikut kajian sambil dia ingat-ingat pelajaran-pelajaran yang ada. Dia hafalkan itu. Menghafalkan ilmu. Bisa jadi juga dengan dia mempelajarinya lagi. Dia mudzakarah, saling mengingatkan, saling mengulang-ulang. Ya, kalau saya sebut saling berarti ada juga yang jadi tandemnya. Artinya yang bersama dia untuk mengulang pelajaran ini. Dia mungkin mengundang teman, dia
mungkin dalam satu rumah keluarga, untuk mempelajari ulang ya, mengingatkan materi-materi yang telah dipelajari. Bisa juga dia mutolaah itu dia mengkaji. Jadi materi sudah dapat, ini tadi Ustadz Fulan bilang ini ayatnya ini, saya kok kurang paham ya. Nah, lalu dia cari-cari lagi dalam kitab-kitab para ulama, buku-buku para ulama. Oh, penjelasannya ada di tafsir Ibnu Katsir ini. Dia buka lagi, kemudian dia pelajari lebih jauh. Mutolaah, dia kaji ulang lagi. Dia kaji lebih mendalam lagi. Terus ada yang dengan menulis, ya, menulis. Jadi dia baca atau dia ikuti kajian. Nah, faedah-faedah dia catat, gitu. Misalnya ini kajian online ini ya, kajian online. Ya, ambil alat tulis atau buku ini sebagai panduan, itu beri catatan-catatan itu di dalamnya ini. Oh, ini Ustadz tadi tekankan di sini. Oh, saya tambahkan catatan. Gitu. Oh, yang di bagian ini nih ya ada koreksian. Nah, saya koreksi. Oh, ini ada perkataan yang lainnya, catat lagi. Mungkin di bagian kosong dari buku ya ditulis ya, atau mungkin di bagian kanan kirinya ya, seperti itu. Atau bisa juga bentuknya mengkaji kitab Arab. Seperti ini kitab Arab. Ya. Ini kitab Arab. Kita kalau mau belajar mudah bahasa Arab itu belum, jadi sudah punya kaidah-kaidah. Misalnya dia belajar dari ilmu nahwu ya. Terus ingin dapat kosakata mudah, setiap kata-kata yang belum biasa didengar, nah itu dicatat. Ya, ini ada satu kata, di atasnya diberikan terjemahan. Oh, ini artinya itu ini. Baitun, oh rumah. Kutubun, buku-buku gitu. Rusulun, para rasul. Nah, dia belum paham itu dia catat. Jadi yang belum paham dia catat seperti itu kalau kitab Arab. Atau kesimpulan yang ada dari kitab ini, kanan kirinya dia berikan catatan. Atau mungkin tidak catat di sini, mungkin dia sayang pada bukunya, ya, dia tidak catat di dalam buku, ya, ambil alat yang lainnya lagi, misalnya menggunakan tab, menggunakan iPad, terus yang ada dia sediakan di folder sendiri, kemudian bagian-bagian tadi beri ringkasan, catatan, ringkasan gitu, sampai jadi catatan rapi. Sekarang zaman ini sudah semakin canggih, seharusnya peralatan-peralatan yang ada itu lebih difungsikan lagi gitu. Atau langsung dia ketik di Word ya. Ketik di Word ya ringkasan-ringkasan tadi. Sebagai catatan untuk dia pribadi saja dulu. Ini bukan untuk dipublish, bukan untuk dicetak, bukan untuk dibagikan ke orang lain. Yang penting catatan untuk diri sendiri dulu. Suatu waktu nanti akan dibutuhkan itu. Ini catatan ini ada di mana ya? Ini catatan ini ada di mana ya? Kalau saya biasa menggunakan notes yang ada di iPhone itu ada istilah notes, ada di Android juga itu ada notes ya. Kenapa notes? Karena notes itu bisa dibawa kemana-mana, gitu. Dan lebih mudah dicari, gitu. Daripada saya catat di Word tersimpan dalam bentuk file, nah itu lebih dicari lebih sulit. Nanti setelah di notes nanti bisa dipindah di Word lagi, gitu. Ada faedah apa? Catat dulu di notes, gitu. Lebih ringan, lebih cepat catatnya. Itu nggak perlu membuka aplikasi berat gitu ya. Catat di notes, setelah selesai simpan dulu di situ. Kalau mau ya buat di folder-folder yang rapi gitu. Folder yang rapi. Oh, ini catatan tentang kajian ini catatan tentang buku ini fawaid umum, faedah umum gitu. Dicatat di notes tadi. Nanti notes itu sekali-sekali bisa dirapikan gitu. Oh, ini yang catatan ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu. Oh, ini sudah tercopy di laptop, ini sudah tercopy di file Word saya gitu. Bisa seperti itu. Jadi ada kajian ya, ada faedah-faedah apa gitu, dicatat. Jangan lupa untuk dicatat gitu. Karena biasanya kita sifatnya itu lupa. Mencatat ini atau menulis ini punya faedah. Pertama, memori ikut bergerak di situ, jadi dia mudah mengingat. Kemudian dia tahu karena sambil nyatat dia tentu sambil berusaha untuk memahami gitu. Berusaha untuk memahami. Ditulis pelan-pelan. Oh, ini saya bahasakan dengan bahasa saya dulu nih. Saya nggak plug persis dengan buku gitu.
ditulis. Ya, dengan kalimat sendiri. Itu sambil belajar menulis gitu. Jadi mendengar, memori nangkap, nah terus tulis pelan-pelan. Kalau memang di buku ya sediakan buku sendiri gitu, satu kajian atau satu pelajaran ya buku sendiri untuk mencatat gitu. Misalnya mau belajar bahasa Arab berarti oh ini buku catatan ini khusus untuk bahasa Arab saja. Jangan kalian campur dengan kajian yang lain gitu. Nanti jadi berantakan untuk ditata gitu. Jadi buat judul di depan covernya buku bahasa Arab belajar Muyassar misalnya. Ini perlu manage sendiri ya catatan-catatan ini biar rapi gitu ya. Atau berusaha memahami ilmu juga. Memahami ilmu berarti apa yang dia dengar saat kajian dia berusaha untuk paham, konsen, fokus. Kalau paham di sini itu cuma bisa terwujud kalau kita fokus. Kalau misalnya dengar kajian pagi ini sambil buka Instagram, padahal dia lagi di Zoom ini ya, dia sambil buka Instagram, sambil buka YouTube, sambil macam-macam yang lainnya gitu loh. Nah, itu biasanya tidak fokus dan itu sulit paham. Ya, maka jangan terdistrak dengan yang lain-lain dulu, jangan terganggu dengan yang lain-lain dulu. Fokus dulu satu. Misalnya disuruh ngaji 45 menit, ya sudah fokus 45 menit ini, enggak nyambi-nyambi yang lainnya, enggak update status, enggak buka ini, enggak buka itu gitu. Fokus saja dulu. Insya Allah dapat faedah yang banyak di situ. Maka ini disebut menempuh jalan meraih ilmu tapi secara maknawi. Ya, menempuh jalan menuntut ilmu tapi secara maknawi. Artinya kita bukan jalan ke majelis, bukan, tapi cara untuk meraih ilmu yang kita tempuh. Ya, tadi ya menghafalkan, ada mempelajari, kita belajar ulang gitu ya. Ada mudzakaro, saling tanya-tanya dengan teman gitu. Kamu kemarin tahu pengertian ini apa? Ini pengertian ini apa? Oh, coba kita cocok sama enggak? Mudzakaro namanya. Ada mutola'ah, kaji ulang lagi dari referensi-referensi yang lainnya. Kalau bisa sih kalau kajian itu tidak hanya fokus satu referensi, kalau dia punya kemampuan untuk baca yang lainnya ya baca yang lainnya lagi gitu. Ya. Terus ada lagi di sini menulis tadi ya, menulis catatan faedah dari kajian ya, ditulis ulang atau berusaha memahami ilmu tadi. Ya, berusaha paham, berusaha fokus. Ya. Memahami di sini paling mudah dengan kita itu lebih fokus ketika mempelajari sesuatu. Tapi ada bagian tertentu kita mesti bukan hanya fokus saja, tetapi harus gali lagi dari yang lainnya. Misalnya kita baca ayat Al-Quran, itu tidak bisa paham sendiri, nggak bisa. Maksud ayat ini itu apa? Gitu. Maksud ayat ini apa sih? Nah, kita baca, sudah berusaha baca terjemahan, nah buka lagi kitab tafsir. Sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi memudahkan kita untuk belajar juga gitu. Jadi kalau mau cari alasan zaman ini tidak sulit seperti dulu. Kalau dulu kitab tafsir kita cari kitabnya saja belum ada gitu. Ya, akhirnya terpaksa fotokopi kitab tafsir tersebut. Ya, beralih ketika zaman tambah maju lagi, software sudah ada, kitab tafsir ada di Maktabah Syamilah. Ya. Sudah semakin mudah. Sekarang sudah berbagai macam aplikasi, sudah ada penjelasan tafsir, ada web juga, ada penjelasan tafsir di situ. Jadi makin mudah untuk memahami ayat dengan cara buka tafsir gitu ya. Tafsir yang tadi saya sebut ada di web. Ada di, kalau bahasa Indonesia ada di tafsirweb.com. Ada kalau aplikasi yang recommended itu yang saya biasa pakai, kalau di Android ataupun di App Store itu ada aplikasi Ayah itu. Itu bisa target baca satu hari berapa juz, terus setiap ayat itu tinggal diklik ayatnya saja, nanti muncul maktabah atau library, terus pilih situ kitab tafsir, ada yang versi Indonesia, ada yang versi Arab. Versi Indonesia itu tafsir Al-Mukhtasar, versi Arabnya itu ada tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Muyassar, ada Al-Ma'ani ya, untuk memahami makna gitu ya. Tapi yang paling bagus itu tafsir As-Sa'di, tapi sayangnya cuma satu versi Indonesianya dan yang lainnya itu versi Arab. Nah, itu makanya kembali lagi pentingnya
mempelajari bahasa Arab itu seperti itu ya. Jadi referensi-referensi utama, rujukan utama dari para ulama bisa kita baca, bisa kita kaji langsung. Jadi ini jalan semua untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Ini yang disebut dengan menempuh jalan menuntut ilmu. Coba layarnya bolak-balik mati itu. Enggak diutak-atik lagi. Ya. Jadi sekali lagi jalan menuntut ilmu itu ada dua, ada hakiki, ada maknawi. Nah sekarang kita lihat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berjalan, bersepeda atau berkendaraan menuju majelis ilmu sudah termasuk dalam balasan hadis di atas. Nah, ini karena dia menempuh jalan. Tadi kan yang dimaksud dengan yang kedua berarti menempuh jalan secara maknawi ya. Menempuh cara supaya ilmu itu diraih. Maka dia ketika pergi dia itu berjalan dari rumah. Oh, masjidnya cuma 200 meter saja. Nah, dia berjalan itu sudah dihitung untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Berarti dari jalannya sendiri sudah pahala. Dia bersepeda, lebih mudah lagi, mungkin jaraknya 1 kilo dia pakai sepeda gitu. Atau dengan motornya dia pergi untuk ke majelis lebih jauh lagi, ada jarak 10 kilo dia pakai kendaraannya. Ini masuk dalam menempuh jalan menuntut ilmu gitu. Ya, bisa jadi kita maksudkan setelah hakiki ya, karena dia jalan ke sana gitu, hakiki itu. Bukan maknawi ya, tapi hakiki karena dia jalan ke majelis ilmu untuk hadiri langsung. Terus yang berikutnya, begitu pula yang begadang dalam menghafal, menulis atau menelaah itu juga termasuk bagian dari pahala di atas. Nah, begitu juga dia malam-malam hafalkan, besok ada setoran misalnya, malam-malam dia rapikan lagi catatannya, dia tulis setiap faedah gitu. Atau dia begadang untuk menelah ulang lagi, kaji lebih jauh lagi dari bahasan yang sudah diberikan, dia kaji lebih jauh. Oh, Ustaz bilang ada di kitab ini, ya saya coba buka kitab itu. Dia kaji lagi lebih jauh, namanya menelah. Bahkan semakin besar kesulitan yang diderita, semakin besar pula pahala yang diperoleh. Bahkan semakin kesulitan apa misalnya? Ngantuk berat, istirahat kurang gitu. Ya, waktunya habis untuk belajar saja. Ya, semakin kesulitan, semakin sulit yang didapati, semakin kesulitan yang diderita, maka pahalanya akan semakin besar. Ya. Ini saya tambahkan poin lainnya lagi. Sebenarnya bisa kita terapkan untuk kaidah ini, semakin sulit, semakin besar pahala. Nah, ini penerapannya nanti sampai bisa ke masalah fikih, karena ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya Imam As-Suyuti dan ulama yang lainnya. Lihat yang di bawahnya, semakin sulit semakin besar pahala. Saya sebutkan beberapa kaidah di sini. Dalam kaidah yang dibawakan oleh As-Suyuti, itu nanti bisa dikoreksi, As-Suyuti setelah H itu ada I. Dalam kaidah yang dibawakan oleh As-Suyuti dalam kitab kaidah fikih beliau, Al-Asbah wan Nadhair, Al-Asbah wan Nadhair, halaman 320, beliau sebutkan gini, makana aksaru fi'lan kana aksaru fadlan. Amalan yang lebih banyak pengorbanan, lebih banyak keutamaan. Ya, makana aksaru fi'lan, yang lebih banyak perbuatan, aktivitasnya lebih banyak, ya, aksaru fadlan. Karena aksaru fadlan, maka itu lebih banyak ya keutamaan. Berarti makin banyak pengorbanan, ya, makin banyak pahala. Untuk ngaji dia tempuh jalan 10 kilo. Dia hanya bisa ya misalnya bersepeda. Kemudian bersepeda dia keringat-keringat sampai ke tempat tujuan, dan itu dia menempuh ada gunung, dia naik turun. Ya. Dia mesti pergi lebih awal 1 jam sebelum kajian dimulai. Maka aksaru fi'lan, lebih banyak aktivitas, kana aksaru fadlan, lebih banyak keutamaan. Ditambah lagi kaidah ini, kalau kita lihat ini dasarnya dari hadis, yaitu hadis Aisyah berikut ini, dasar kaidah di atas ya, dari kesimpulan dari hadis Aisyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walakinnaha ala qadri nasabika. Akan tetapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Nah, pahalanya itu tergantung usaha yang dikorbankan. Ya, pahalanya itu tergantung usaha yang dikorbankan, jamaah.
Jadi makin banyak pengorbanan, maksudnya di sini ya, makin banyak pengorbanan ya pahalanya makin besar. Makin santai-santai ya pahalanya biasa-biasa saja. Makin pengen ketika ngaji itu rebahan, pengen saya begini aja deh ngajinya deh. Saya ngantuk-ngantuk aja, ya sudah pahalanya gitu juga gitu. Dari situ juga Imam Az-Zarkashi berkata dalam Al-Mansur, al-amalu kullama katsura wa syaqqa kana afdalu mimma laysa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Ya, amalannya semakin banyak, amalannya makin banyak, aktivitasnya makin banyak, wasyaqqa dan makin sulit. Nah, sini makin sulit di situ. Mungkin dia jalan dengan sepeda sudah kena gerimis lagi, dia mesti jalan lagi ke situ. Ya. Belum lagi dia harus menjaga tasnya, ada kitab-kitabnya, ada buku-bukunya gitu. Ya, belum lagi nanti pulangnya bagaimana. Mungkin perginya itu ketika sore hari mau menjelang maghrib, untuk ngaji ketika maghrib sampai isya saja. Maka makin banyak aktivitasnya, artinya makin naik bersepeda jaraknya jauh, itu kan makin banyak aktivitas. Wasyaqqa dan sulit didapati. Dan kesulitan yang ada ketika itu, maka kana afdalu, maka itu lebih baik mimma laysa kadzalik. Ya. Lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Namun di sini bukan berarti kesulitan kita cari gitu. Ingat catatannya di sini ya, bisa diberi catatan, bukan berarti kesulitan yang kita cari. Ustaz, saya punya motor ada, sudahlah saya pakai sepeda aja lah biar pahalanya makin besar. Jangan mempersulit diri, kalau mempersulit diri nggak boleh. Itu sama seperti orang mau pergi haji, sekarang sudah ada pesawat, ya saya mau pakai motor aja deh dari Jogja nanti ke Jakarta, saya mampir ke tempat ini sampai berbulan-bulan dia lakukan perjalanan. Ada perjalanan mudah, kenapa nempuh yang sulit? Padahal yang mudah saja dia punya biaya untuk itu. Ya. Jadi kalau mudah, ya tempuh yang mudah, jangan bersulit diri. Jadi misalnya kita di dalam ruangan gitu ya, masjid, ada AC, ada bisa juga AC-nya dimatikan. Sudah, gak usah dalam ruangan ini pakai AC lah, biar kita keringat-keringat saja, makin banyak kesulitan, makin banyak pahala. Itu namanya mempersulit diri. Ada fasilitas pakai, namun kalau tidak ada baru mau wujudkan AC nggak bisa, nggak punya biaya, ya sudah kalau gitu dengan apa adanya. Nah, catatannya terakhir, semakin kita menemui kesulitan dalam pelajari agama, pahalanya semakin besar. Maka balik ke pembahasan tadi, menempuh jalan secara hakiki ataupun maknawi. Jika makin sulit, kita makin banyak menempuh cara untuk raih ilmu, ya, maka pahala tentu makin besar. Jadi dia bukan hanya ngaji, pulang dia pelajari ulang lagi, dia mencatat lagi, dia mutola'ah lagi, dia muzakarah lagi, perjalanan lagi dia tempuh gitu. Makin sulit, makin berat, maka pahala makin besar. Jadi ini hiburan untuk orang-orang yang susah ketika belajar. Ya jangan khawatir, yang penting dapat cara untuk raih ilmu tadi. Dan biasanya namanya usaha itu tidak mungkin berbeda dengan hasilnya gitu. Usahanya makin keras ya sudah hasilnya makin luar biasa. Usaha tidak menipu hasil gitu. Makin orang itu usaha keras ya hasilnya luar biasa. Makin dia usahanya biasa-biasa saja ya sudah hasilnya biasa-biasa saja. Ya, usaha itu tidak menipu hasilnya pasti itu ada itu sesuai dengan usahanya. Maka dalam belajar juga begitu. Kalau orang sungguh-sungguh belajar, ya dia belajar dari nol, belajar belum tahu bahasa Arab gitu. Terus dia ingin dalami baik-baik bahasa Arab tadi, dia belajar dari nol, baru belajar sudah jadi ibu-ibu seperti ini punya anak misalnya, sudah umur 30-an misalnya. Tapi dia mau belajar sungguh-sungguh, ya, dalami. Maka kesungguhan dia tadi dicatat tuh, dan nanti hasilnya juga ada gitu. Nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin usaha tadi itu menipu hasil, nggak mungkin. Sesuai itu. Biasa perjuangan seperti itu. Orang yang malas berjuang ya sudah ilmu biasa-biasa saja. Nah sekarang kita lihat balasannya tadi. Itu baru kita bahas menurut ilmu itu jalan menempuh jalan menuntut ilmu. Itu tadi baru kita bahas menempuh jalan menuntut ilmu.
Sekarang balasannya ya, siapa menempuh jalan menuntut ilmu, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sekarang kita lihat apa yang dimaksudkan. Kok dengan ilmu ini yang kita pelajari kok jadi sebab mudah masuk surga? Lihat di bahasan berikutnya. Mudah menuju surga. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ada 4 makna sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ada 4 makna di sini jamaah. 4 makna sebagaimana disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, ada 4 makna di sini. Kita lihat yang pertama, dengan menempuh jalan, ya, pertama. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk surga. Kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang kepada surga. Nah, lihat yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu. Tadi ya, dia pakai sepeda, pakai kendaraannya, Allah akan memudahkannya masuk surga. Jadi dengan sebab ini dia mudah masuk surga. Yang kedua maknanya, menuntut ilmu adalah mendapatkan hidayah. Jadi kita ngaji itu dapat hidayah. Kita berada dalam majelis ilmu, walaupun online, walaupun daring seperti saat ini, dapat hidayah. Dapat hidayah ini jadi sebab masuk surga. Akhirnya terbuka pemikiran kita, oh ini syirik saya tinggalkan, oh ini bid'ah, ini amalan tidak tuntunan saya jauhi, oh ini dosa besar saya tinggalkan, oh saya ini harus berhijrah dengan benar, dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, dia dapat hidayah, akhirnya dia belajar lagi ilmu-ilmu yang lainnya lagi, amalnya tambah bagus lagi, dia dekat dengan sunnah Nabi SAW, sudah berbuat hasil, dia mudah untuk masuk surga. Terus yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan kepada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan kepada surga. Ya, dengan menuntut suatu ilmu ini mengantarkan ke ilmu yang lainnya. Jadi ilmu ini ilmu yang membantu untuk dapat ilmu yang lain. Ilmu ini yang lain ini yang nanti mengantarkan ke surga. Misalnya ini ya, saya pelajari bahasa Arab ya. Kita pelajari bahasa Arab. Ya, sebentar lagi saya kaji. Nanti tunggu saya infonya standby saja ini. Kalau sudah mulai, berarti buku punya dulu. Karena sistem masih diproses ini sampai matang. Ya. Kita pelajari bahasa Arab nih. Ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Ilmu nahwu, ilmu shorof memudahkan saya, memudahkan kita untuk baca kitab. Ya, memudahkan kita untuk baca kitab. Kitab ini jadi mudah saya kaji gitu, karena saya pelajari ini dengan baik. Maka satu ilmu mengantarkan pada ilmu yang lain, ternyata ilmu yang ada dalam buku ini jadi pendorong saya beramal gitu. Akhirnya dengan ilmu ini mengantarkan ke surga. Jadi ilmu yang satu yang kita pelajari ilmu pengantar. Ya. Itu ilmu pengantar. Seperti bahasa Arab, seperti ada kaidah fikih, ada usul fikih, ada mustalah hadis, ada usul fi tafsir gitu. Jadi dia bukan ilmu pokok, namun ilmu pengantar dulu gitu. Ilmu pengantar ini ada, baru paham ilmu yang lain. Sebenarnya tanpa mempelajari ilmu pengantar ini juga bisa gitu, tapi berbeda. Orang keadaannya berbeda ketika ada ilmu pengantar, tadi ilmu alat kita sebut ya, ada bahasa Arab, ada ilmu-ilmu usul tadi kita pelajari, itu lebih memudahkan kita. Akhirnya ketika mempelajari ayat, lebih mendalam lagi nih. Oh ini maksudnya ini ya. Oh ini lafaz ayat ini umum. Oh tapi bisa dimaknakan khusus juga, punya makna khusus juga. Oh bagian ayat ini lafaznya umum, tapi bagian ayat ini lafaznya itu khusus. Seperti misalnya pada ayat waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan, Allah itu jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal. Berarti manusia secara umum bersuku-suku, berbangsa-bangsa ini saling kenal gitu. Umum ayatnya itu. Terus dilanjutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Yang bertakwa ini dikecualikan tadi dari yang umum tadi. Karena yang bertakwa ini syaratnya adalah dia itu balik, dia itu berakal. Dia itu balik, dia itu berakal. Maka ada lafaz yang umum, ada lafaz khusus. Padahal ini satu konteks ayat dalam surat Al-Hujurat. Tapi kalau kita memahami dalam bahasa Arab dengan baik ayat ini, ya, oh tadi yang dimaksudkan ini orang bertakwa ini bukan orang yang sembarangan. Ini tetap orang pilihan dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku tadi. Dipilihlah orang-orang khusus yang bertakwa, gitu. Jadi bukan kita bahas nanti orang stres, orang gila masuk di sini, enggak. Yang bertakwa ini cuma orang balik berakal gitu.
Penjelasan ini ada di kitab Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i, ditulis oleh muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Jadi ada ilmu alat. Jadi dari sini kita juga penting kiranya mempelajari ilmu alat gitu. Coba kita lihat keterangan lagi di bawahnya sebagaimana. Sebagaimana kata sebagian ulama, kala suatu ilmu diamalkan. Sebagaimana kata sebagian ulama, kalau suatu ilmu diamalkan, man amila bima alima awrathahallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang tidak ia ketahui. Dia dalami satu ilmu, akan dibukakan lagi ilmu yang lainnya. Terus juga sebagaimana kata ulama lainnya, sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ya, jadi ilmu ini dapat, terbuka lagi ilmu yang lainnya. Tadi ilmu alat ini dapat, terbuka lagi ilmu yang lainnya. Ya. Maka kalau memang diberi taufik untuk mempelajari ilmu alat, dalami sungguh-sungguh. Kalau diberi kemudahan untuk mempelajari bahasa Arab, dalami sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh, ya sudah, awal-awal saja dia rasakan, yang berikut-berikutnya nggak mau sungguh-sungguh pelajari lagi. Ya sudah, jadi orang yang seperti itu saja terus. Begitu juga dalam ayat yang lain disebutkan, wa yazidullahu alladzina tadau huda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Ya. Ini surat Maryam ayat 76. Terus surat Muhammad ayat 17 lagi. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Iya. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, ya, Allah menambah petunjuk kepada mereka. Sudah dapat petunjuk lagi gitu. Sudah dapat ilmu lagi yang lainnya. Dan memberikan balasan pada ketakwaannya. Ini poin pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang yang keempat lagi. Apa maksudnya mudah masuk surga? Ya. Dengan ilmu, Allah akan memudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat, titian yang terbentang di atas neraka menuju surga. Ya, dia mudah melewati sirat. Dengan ilmu dia mudah melewati sirat sehingga masuk surga. Dengan ilmu dia mudah melewati sirat sehingga mudah masuk surga. Sampai-sampai Ibnu Rajab menyimpulkan, menuntut ilmu, nah itu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Menuntut ilmu adalah jalan paling ringkas menuju surga. Coba kita lihat keterangan lagi di bawahnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, seharusnya setiap penuntut ilmu berusaha untuk meraih manfaat dari ilmu din, karena ilmu itu akan mengantarkan kepada Allah, dan mempelajari ilmu adalah jalan yang paling singkat menghadapnya. Terus, siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu dan tidak berhenti dalam mencari ilmu, maka ia akan diantarkan kepada Allah dan dimudahkan masuk surga. Menuntut ilmulah jalan yang paling ringkas untuk masuk surga. Menuntut ilmu juga adalah jalan yang paling mudah untuk masuk surga. Ilmu ini akan menuntun pada berbagai jalan di dunia dan di akhirat untuk bisa masuk dalam surga. Sama seperti pengertian tadi ya. Ilmu ini pokoknya nanti akan menuntun untuk masuk dalam surga. Terus ingatlah, tidak ada jalan untuk mengenal Allah, untuk menggapai ridhonya, untuk makin dekat dengannya, melainkan melalui ilmu bermanfaat, yang dengan sebab ilmu itu para rasul diutus oleh Allah, dan sebab Allah menurunkan kitab. Ilmu itulah penuntun dan pemberi petunjuk ketika seseorang berada dalam gelap kebodohan. Ya, ingatlah tidak ada jalan untuk mengenal Allah. Kita mengenal Allah dengan baik, untuk menggapai ridha Allah, untuk makin dekat dengan Allah, melainkan dengan ilmu yang kita pelajari. Karena ini ilmu dari para rasul gitu ya. Dari kitab gitu. Ilmu ini itulah penuntun dan pemberi petunjuk ketika seorang berada dalam gelap kebodohan atau syubhat dan keraguan-raguan. Oleh karena itu, Al-Quran disebut cahaya karena dapat menerangi jalan di saat gelap, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Al-Quran itu cahaya, maka ilmu itu cahaya. Cahaya itu berarti ada yang berada dalam kegelapan, ada yang menuntun dia untuk masuk keluar dari kegelapan menuju jalan yang benar sampai masuk surga. Allah berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun
Wa kitabun mubinun yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur bi iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Tadi disebut ya di dalam ayat tadi bahwasanya Al-Qur'an itu ya qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kalian itu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dan nanti ada pembahasannya juga dalam surat An-Nur ya. Kalau mau melihat juga ada catatan kami di rumaisa.com di pembahasan surat An-Nur. Permisalan cahaya Al-Quran di serial ke-28. Nanti bisa lihat pembahasan surat An-Nur ayat 34 sampai 35. Terutama pada ayat 35, Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah dan seterusnya. Itu disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai cahaya dari kegelapan. Di situ dimaksudkan ada nurun ala nur, maksudnya cahaya di atas cahaya, yaitu Al-Qur'an di atas iman. Baik, jadi kita sudah sampai di keutamaan menuntut ilmu yang lainnya. Kesempatan besok pagi insya Allah kita masuk ke cerita-cerita para ulama, bagaimana semangat para ulama di masa silam dalam menuntut ilmu ya, kita bandingkan dengan zaman saat ini ya. Di masa silam ini sudah masuk cerita-cerita berikutnya, ini cerita-cerita penyemangat. Ada cerita berjuang untuk mendapatkan satu hadis. Ada Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu meminta murid-muridnya untuk menulis 30.000 lembar. Juga ada cerita untuk jadian terdepan. Ya, jadian terdepan kalau dalam menuntut ilmu. Nanti baru ada lagi kisah-kisah teladan yang lainnya. Mulai besok kita masuk cerita-cerita. Tapi nanti insya Allah hari Senin ya, baru kita kaji lagi. Demikian, silakan jika ada yang bertanya. Monggo bisa dari chat Zoom dulu, silakan dibacakan. Nah, Ustaz, bacakan chatnya. Bismillah, Ustaz, ketika WFH rasanya kerja itu 24 jam gak berhenti-berhenti. Kerja dari jam 8 sampai 15 sore, namun karena dikejar deadline jadinya malam harus kerja. Subuh kerjaan harus dikerjakan dan bukan hanya saya merasakan, seluruh karyawan juga begitu. Apakah pimpinan zalim kepada kami sehingga pekerjaan pribadi terbengkalai, belajar agama tidak sempat lagi? Dan bolehkah jika saya mengikuti kajian di jam kerja, karena juga saya akan mengerjakan tugas kantor di luar jam kerja? Ini tergantung ini aja, aturan kerja seperti apa ya. Kalau memang disuruh fokus ketika jam kerja ya kerja gitu. Namun kalau ketika jam kerja diberi kebebasan, yang penting pekerjaan selesai, ya berarti bebas di situ. Jadi tergantung atasan, tergantung peraturan yang ada dari kantor itu seperti apa, walaupun WFH ya. Jadi nanti bisa dicek itu untuk apa gitu, aturan-aturan tadi dibuat. Gitu. Cek aturannya. Kalau memang diberi kebebasan ya bebas, berarti untuk itu yang penting pekerjaan selesai. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi lewat chat, silakan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, jika ada sistem belanja online sebagai berikut, apakah boleh dimanfaatkan? Yang pertama, pesan melalui aplikasi online. Yang kedua, transfer lebih dulu. Yang ketiga, penyedia aplikasi menyiapkan barang yang dipesan melalui mitra petani dan supplier mereka. Yang keempat, pengiriman barang dilakukan keesokan harinya. Dan yang kelima, terkadang pembeli mendapatkan voucher belanja dari penyedia aplikasi. Jazakallah khairan. Ya, itu nggak masalah, voucher tadi cuma hadiah saja, tidak ada masalah di situ. Cuma masalah nanti di sistem pembayaran saja gitu, pembayarannya bagaimana? Apa dengan transfer langsung atau dengan menggunakan deposit yang ada di saldo misalnya seperti kayak ShopeePay atau OVO begitu. Nanti lihat di sini pelayanan pembayaran ini
apa dengan pembayaran itu harus ada saldo di situ. Kalau ada saldo baru nanti dapat diskon. Kalau seperti ini nanti jadinya riba di situ. Nah, masalah sistem pembayaran saja, bukan tadi ketika barang disediakan oleh ini itu bukan. Nanti di sistem pembayaran saja. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi silakan lewat chat dulu. Nah, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, jadi saya seorang mahasiswa sedang mengikuti program Kemendikbud yang singkatnya program tersebut seperti kursus atau pelatihan gitu. Dalam program tersebut peserta diberi uang saku, tapi penyaluran dananya lewat bank konvensional dan harus atas nama sendiri. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah boleh saya membuka rekening hanya untuk mengambil uang saku tersebut tanpa diendapkan dan langsung menutup rekeningnya boleh jika program tersebut telah selesai? Kalau darurat dibolehkan. Baik, lewat resen silakan. Nah, Ustadz, tafadholi Ummu Faiza, silakan dibuka mic-nya Ibu. Silakan. Ummu Faiza, tafadholi dibuka mic-nya Ibu. Assalamualaikum. Izin bertanya, apa hukum mempelajari ilmu filsafat dan bagaimana sikap yang tepat ketika mahasiswa qadarullah terdapat mata kuliah wajib berupa filsafat pada kuliah? Yang jelas pengingkaran atas filsafat sudah ada sejak dulu sampai ulama besar seperti Imam Syafi'i juga demikian mengkritik orang yang pelajari filsafat. Siapa yang mempelajarinya maka dia diarak di kampung kemudian sambil dipukul kalau tidak salah. Ada riwayat dari Imam Syafi'i seperti itu. Jadi para ulama mengingkari karena kadang sampai terlalu berlebihan ya dalam menyikapi tentang, terutama kalau sudah masuk ke ranah ibadah ya, ranah yang berkaitan dengan Allah juga. Misalnya dalam menyikapi nama dan sifat Allah gitu, akhirnya menolak, akhirnya ini semua berdasarkan atas logika gitu. Pengingkaran ini bisa kita lakukan dengan 3 cara ya. Yang pertama, kalau bisa dengan tangan ya dengan tangan. Nah, kalau ini sulit, ini bagi orang yang punya kuasa. Kalau tidak bisa maka dengan lisan. Ya, kalau lisan berarti kita debatin. Kalau tidak bisa ya minimal ingkari dalam hati. Nah, masalahnya sekarang mahasiswa disuruh ambil pelajaran filsafat. Maka yang pertama yang harus dia siapkan adalah punya bekal ilmu untuk mengatasi ilmu tadi. Artinya dia punya bekal ilmu yang sahih. Akidah yang benar, terutama prinsip akidah dia harus punya dulu. Nah, baru kemudian ketika dia ngambil mata kuliah itu, dia tetap pakai prinsip akidah yang benar tadi itu. Mungkin pandangan dari orang filsafat dia akan menilai bahwasanya oh ini mungkin sisi yang lainnya, dia memandang suatu permasalahan, misalnya membicarakan tentang Allah, membicarakan tentang tauhid ya, dari sisi filsafat kayak gini, dari sisi akidah sahihah seperti ini. Ya, maka mungkin bisa pandangannya seperti itu. Dia pandang oh ini mungkin dari sisi yang lainnya, sehingga pernyataan dari mahasiswa yang mengemukakan sesuai dengan pemahaman yang benar tidak salah juga menurut orang filsafat ya. Maka tunjukkan prinsip gitu, jangan ikut jawaban mereka gitu ya. Jangan ikut jawaban mereka, mungkin terpaksa karena ini pelajaran yang mesti diambil, tapi kalau kita mau meyakini tidak ya, kalau kita mau bersikap juga ya sesuai dengan pemahaman yang benar yang kita pahami gitu. Itu baiknya penyikapannya seperti. Jadi intinya harus punya bekal ilmu yang sahih. Makanya sekarang belajar baik-baik untuk ngatasi pemahaman filsafat tadi. Wallahu a'lam. Afwan, apa boleh tanya lagi terkait? Ya. Jadi misal pertanyaan itu bisa dijawab dengan jawaban sendiri, dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah, berusaha dijawab dengan itu, atau ya harus dijawab dengan itu. Tapi jika misalnya terdapat suatu ujian yang pilihan ganda gitu, apakah kita juga harus belajar atau bagaimana? Harus sesuai dengan materi atau tidak? Iya, itu agak sulit. Dan kalau doakan saya mudah-mudahan esai itu. Waktu saya dapat mata kuliah filsafat juga, saya datang ke kampus filsafat juga, tapi saya nggak mau ikut jawaban mereka gitu. Qadarullah saya keluar nilainya dapat A begitu. Saya nggak tahu dia penilaiannya bagaimana. Makanya saya jawabnya kayak tadi. Saya bilang, oh mungkin dia menilai saya punya filsafat tersendiri gitu. Saya nggak jawab dengan pemahaman mereka. Saya nggak belajar pelajaran mereka gitu. Saya jawab sesuai dengan pemahaman saya saja. Ya,
keluar nilai saya filsafat dapat A gitu. Ya sudah, saya bilang ya sudah, saya penting sudah ikut jalur seperti ini. Ya nanti timbang-timbang lah yang mana yang jadi prioritas. Tapi mau jawab sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah juga, kalau untuk pilihan ganda seperti itu sepertinya tidak akan ditemukan gitu. Ya jadi dengan terpaksa ya jawab seperti yang penting keyakinan kita saja tidak menyetujui pemahaman filsafat. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi silakan. Nah, Ustaz, tafadholi Bu Ayu, silakan dibuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, jika hati terasa tidak tenang, dada terasa tertekan, sudah bertanya 3 dokter, tapi jawaban mereka hanya soal pikiran saja, tapi rasanya tetap tidak nyaman. Jika hati tidak pernah tenang, padahal melihat hidup orang lain seperti tenang dan bahagia. Yang ingin saya tanyakan, apakah selama ini masih ada ibadah yang salah atau efek apa ya Ustadz? Semoga Ustadz memiliki solusi. Bisa jadi ada ibadah yang keliru, bisa jadi karena dosa-dosa gitu. Perbaiki, koreksi diri dulu gitu ya. Koreksi diri, ini saya salah sini, mungkin saya kurang dalam mendalami agama, ya hati saya gelisah. Seperti ini dipikirkan, jadi kembalikan ke diri sendiri dulu. Baru kemudian kalau memang sudah tempuh cara-cara seperti itu, kok masih ada seperti ini, mungkin ada kemungkinan lain lagi. Ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan secara medis gitu. Nah, coba minta untuk diruqyah. Minta diruqyah masih boleh, yang penting tawakal penuh dan bergantung pada Allah. Ya Ustaz, boleh ya Ustaz minta diruqyah? Apa? Berarti kalau minta diruqyah juga nggak apa-apa ya Ustaz? Tidak apa-apa kalau memang butuh. Yang penting tawakal penuh pada Allah. Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya saya jawab dulu yang di YouTube. Afwan, izin bertanya, apakah ada program belajar bahasa Arab online di Rumah Yusuf? Iya ada, nanti kita masih penyusunan sistem website ya. Karena kalau dulu saya ngajarnya bisa lewat live begini langsung, tapi kalau kayak gini kurang interaktif nantinya. Ada sistem website kita buat. Sementara masuk dulu di Telegram, ya Telegram cari dengan kata kelas bahasa Arab Rumah Iso di Telegram ya, di channel kelas bahasa Arab Rumah Iso di Telegram. Nanti dari situ tunggu infonya saja, karena bisa jadi dadakan saya infokan, makanya sudah jauh-jauh hari infokan Muyasar, kitab Muyasar dan Al-Kafi yang nanti jadi pegangan. Yang tadi 2 kitab yang saya ini ya. Ini nanti bisa cari, Anda beli di toko online, ada juga di Rumah Iso Store atau ini bisa dipesan segera. Nah, nanti suatu waktu sudah mungkin pekan depan ini sudah siap matang, bisa jadi juga pekan ini sudah mulai daftar. Karena kesempatannya terbatas juga, saya batasin dengan kuota tertentu. Jika kuota ini sudah terpenuhi ya sudah stop. Nanti kita buka lagi di kesempatan angkatan berikutnya. Ini mudah-mudahan 50 pertemuan selesai. Lanjut lagi ke pertemuan ke angkatan berikutnya. Ini sudah angkatan ketiga. Angkatan pertama videonya ada di YouTube, bisa cek 70 video lengkap. Nanti dipelajari baik-baik kalau untuk persiapan. Ilmu yang dipelajari tentang grammar, kalau dalam bahasa Inggris itu grammar gitu. Jadi struktur kalimat, memahami itu susunan kata, itu lebih membantu untuk memahami Al-Quran dan hadis. Kita bukan bicara hiwar yang percakapan gitu, enggak. Kalau percakapan kita kurang dapat dapat manfaat besar, karena kita enggak bisa bicara dengan lawan bicara orang Arab di Indonesia ini, jarang gitu. Tapi itu untuk ilmu persiapan saja nggak apa-apa. Kalau ada yang pelajari hiwar percakapan silakan. Tapi untuk mendalami ilmu agama dengan baik itu paling mudah dengan menguasai nahwu sharaf yang nanti kami ajarkan insya Allah. Terus ada lagi yang tanya, lebih baik menyekolahkan anak di sekolah yang di sini ada amalan-amalan yang keliru tapi terjangkau, atau sekolah yang sesuai sunnah tapi biaya lebih mahal. Ya tetap saya katakan cari yang sekolah yang aman ya. Walaupun biayanya lebih mahal ya, tawakal pada Allah, banyak usaha, banyak cari peluang untuk situ. Saya yakin orang tua manapun, walaupun sampai maaf ya, tukang becak pun itu berusaha memberi terbaik untuk anaknya. Ya. Anaknya itu bisa sampai kuliah loh itu. Di kuliah orang tua pekerjaannya tukang becak gitu.
Tapi dia selalu bilang, anak saya butuh ini, ya saya harus dapat usaha untuk sekolahkan anak saya seperti itu. Karena ini nanti yang jadi harapan saya selanjutnya gitu. Maka pakai cara seperti ini, insya Allah Allah akan buka pintu rezeki untuk gitu, untuk niat kita yang baik, untuk kebaikan anak. Ya. Tapi ingat, pendidikan yang paling utama sebenarnya bukan di sekolah gitu. Saya selalu tekankan itu, pendidikan yang utama itu di rumah. Sebagus sekolah apapun, ketika di rumah orang tua pun tidak berubah-berubah, orang tua gitu-gitu saja, ya anak ya gitu-gitu saja. Di sekolah dia hafal Al-Quran, dia ngulang-ngulang hafalan banyak, di rumah nggak pernah diulang-ulangnya, sami mawon gitu, sama saja. Intinya pada orang tua, semuanya kembali kepada orang tua. Kemudian ada satu yang resens itu dari Zoom, monggo. Fulana silakan yang resen. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Pak Ustadz. Iya, silakan. Di wilayah Ana ada lebaran anak yatim. Apakah itu termasuk pemahaman sunnah? Gimana? Ada apa? Lebaran anak yatim. Tidak perlu. Itu dari dalil yang lemah, nanti bisa baca di rumesa.com ya, ada pembahasan lebaran anak yatim. Dari dalil yang lemah itu. Hari Asyura dianggap sebagai hari anak yatim atau lebaran anak yatim tidak tepat. Senangkan anak yatim itu setiap waktu, bukan nanti tunggu hari Asyura saja. Lalu kalau misalkan kita dimintakan untuk sumbangan nanti pada waktu lebaran anak yatim nanti, santunan anak yatim maksudnya, itu kita berikan atau bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, berikan aja, nggak apa-apa, bantu-bantu. Baik Pak Ustadz. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Oke, silakan. Kalau misalkan kelinci dipotong untuk kapan ya Pak Ustadz? Gimana? Kelinci dipotong untuk, boleh nggak Pak Ustadz ya? Kelinci dipotong untuk santapan. Berarti hukum makan kelinci kan? Iya, hukum makan kelinci itu bagaimana Pak? Halal. Oh, halal ya? Ya. Oh. Baik Pak Ustadz, cukup Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, ya demikian yang kita bahas untuk pagi ini. Insyaallah ketemu lagi Senin dan hari Sabtu dan Ahad, nanti tunggu saja infonya. Kita Sabtu Ahad nanti ada agenda tapi di malam hari. Mudah-mudahan bisa saling berbagi dan terus semangat thalabul ilmi, karena menuntut ilmu itu jalan mudah masuk surga. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.